daftar fasilitasi halal gratis tadi. Karena tadi kami dituntut 2024 semua pelaku usaha mikro kecil harus sudah halal semua. Bila dia tidak mau, itu akan ada sanksi di 17 Oktober 2024. Bila produknya beredar di wilayahnya tidak ada label halal, itu ditarik dari peredaran. Itu begitu. Sekarang masih dibolehkan Bapak Ibu kalau produknya belum ada label halal masih bisa beredar. Tapi kita canangkan sampai 17 Oktober 2024. Untuk produk selain makanan minuman sampai 17 Oktober 2026, yaitu obat, kosmetik, barang gunaan, dan jasa. Jasa di sini RPH, RPU, nah itu termasuk jasa penyembelihan. Nah itu boleh. Kemudian ada penyajian kayak resto-resto, tapi yang berkaitan dengan makanan minuman dia ngikuti untuk produk makanan minuman seperti itu. Nah selanjutnya next slide, di Pak Kiai Haji Maruf Amin, Wakil Presiden yang juga sebelumnya adalah Ketua MUI, bercita-cita Indonesia itu bukan hanya sebagai konsumen. Saat ini kita ini sebagai konsumen Bapak Ibu, kita bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai produsen dan importir produk halal terbesar di dunia, keinginannya. Dan itu keinginan kita semua, kayak seperti produk Bapak Ibu. Produk Bapak Ibu, Kementerian Agama hanya bisa membantu fasilitasi sertifikat halal gratis. Tapi produk Bapak Ibu itu sebetulnya harus punya, kami kadang-kadang berkoordinasi, bekerjasama, berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan. Karena berkaitan dengan kemasan Bapak Ibu. Saya sudah lihat di depan ada produk Bapak Ibu yang berkemas. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat kemasannya itu masih sangat kurang apa istilahnya ya, kurang menjual. Nah, ada dinas perdagangan yang bisa membantu Bapak Ibu itu untuk membuat packaging yang gratis tadi. Jadi maksudnya Bapak Ibu akan dilatih untuk membuat packaging yang cantik yang menjual. Jadi istilahnya biasanya kan orang itu kalau melihat seseorang itu yang dilihat bukan dalamnya tapi penampilannya. Begitupun produk Bapak Ibu, bila ingin Bapak Ibu dijual keluar dari Jawa Tengah atau keluar dari Indonesia, itu penampilannya harus eye-catching, penampilannya harus menjual. Nah, di mana Bapak Ibu bisa ini? Ya ada di teman-teman Desperindak yang bisa membantu untuk pelatihan pembuatan packaging yang gratis. Saya nggak tahu tadi materi dari Desperindak ya? Belum ada. Ya, kalau nggak salah tuh Desperindak. Kalau di pusat itu Kementerian Perdagangan dia punya bagian untuk ada pelatihan membuat kemasan yang bagus yang ini untuk diekspor. Itu gratis, ada khususnya pelaku usaha UMK. Nah, di sini setelah Bapak Ibu dapat sertifikat halal, Bapak Ibu jangan berdiam diri. Bapak Ibu browsing, cari pembuatan kemasan yang gratis tadi. Jadi produk Bapak Ibu setelah dapat halal ini itu sebetulnya sudah bisa menjual kemana? Keluar Jawa Tengah atau keluar Indonesia. Karena kalau kita perhatikan produk dari luar itu bagusnya hanya kemasan, tapi rasa dan itunya tidak terlalu menjanjikan. Karena saya beberapa kali dapat oleh-oleh itu rasanya ya biasa saja, tapi kalau dibanding produk dari kita Indonesia itu rasanya lebih bagus. Tetapi kita kalah di kemasan. Nah, makanya ini cita-citanya Wakil Presiden seperti ini. Sebetulnya cita-cita bukan Wakil Presiden, cita-cita kita semua. Agar kita ini menjadi produsen dan eksportir. Makanya Bapak Ibu perlu meningkatkan tadi, kalau sudah dapat sertifikat halal perlu PIRT. Setelah PIRT cari nih, apakah produk kemasan saya sudah e-catching? Bisa dibantu oleh siapa? Oleh Kementerian Perdagangan atau Desperindak. Desperindak itu ada juga bagian ekspor. Jadi misalnya ada produk dia biasanya sudah juga membantu produk-produk UMK yang bisa diekspor. Karena biasanya mereka ada pameran-pameran di luar negeri. Nah itu kalaupun misalnya ibu tidak ikut, tapi produk ibu bisa dibawa oleh mereka untuk dipamerkan di sana. Seperti itu. Jadi itu banyak hal yang memang perlu Bapak Ibu memang perlu memahami terkait dengan ini. Jadi bukan hanya halal saja, banyak izin-izin yang memang itu membantu Bapak Ibu menjual produk Bapak Ibu.
Kemudian untuk itu diperlukan sinergi tadi, kolaborasi antara Kementerian Agama. Kementerian Agama udah bantu untuk halal gratis, sertifikat halal gratis. Desperindaknya bisa bantu membuat packaging yang bagus, kemudian membantu untuk dipamerkan di luar negeri. Kementerian UMK bantu apanya? Bantu terkait dengan data. Karena kekurangan kita di data, yang kita ambil data itu lebih banyak di OSS karena mereka kita lihat NIB. Nah, karena di NIB itu pasti akan kelihatan berapa banyak pelaku usaha yang terdaftar di OSS tersebut. Kemudian hubungan kita dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian KL yang lainnya itu sekarang berlomba-lomba untuk bagaimana caranya agar produk UMK itu bisa naik kelas. Jadi bukan hanya setelah dapat sertifikat halal ya sudah, tidak. Kita bagaimana caranya produk Bapak Ibu bisa naik kelas, dikirim ke luar Jawa Tengah atau luar Indonesia. Ya, lanjut ke produk halal. Nah, ini berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah juga sudah, kemudian peran dan dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat industri halal. Nah, ini salah satunya yang memang perlu kenapa kami setiap kegiatan ini kami undang Pemda, kami undang, sebetulnya kami ingin Pak Gubernur hadir tadi malam, tapi karena mungkin waktunya bersama dengan kegiatan beliau sehingga beliau tidak bisa hadir. Tetapi dengan datangnya Kepala Biro itu sangat bagus sekali karena dia ternyata intens terkait dengan halal. Nah, makanya kita berupaya bagaimana agar Jawa Tengah ini effortnya sangat tinggi. Karena di tahun 2020 saja itu yang memang sangat banyak pelaku usaha di Jawa Tengah ini. Tahun 2020 itu kami memberi sertifikat halal gratis 450. Itu tahun 2020 itu tidak salah itu keliling Ibu Arianti untuk pelatihan ya, bintek istilahnya ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ini dapat yang di 2020 ya? Yeah. Yang bintek kita online semua kan? Yeah. Ya, nah itu di 2020 kami membantu Jawa Tengah ini 450 pelaku usaha mikro kecil. Tahun ini 1120. Mungkin bisa naik lagi. Jadi memang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu tinggi permintaannya untuk UMK, dan kebetulan alhamdulillah Satgas Halal kita ini Jawa Tengah sangat aktif sehingga Bapak Ibu pelaku usaha di sini bisa cepat terdaftar untuk sertifikat halal gratis tadi. Ya, lanjut. Alur JPH. Ya. Ini berkaitan dengan alur sertifikat halal dari pusat, kegiatannya berkaitan dengan kolaborasi antara pusat, LPH yang nantinya sebagai lembaga pemeriksa halal, kemudian MUI yang mengeluarkan penetapan fatwa halal, kemudian kita juga perlu dibantu oleh Pemda berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, karena kami tidak bisa sendiri untuk itu, jadi perlu dibantu oleh pihak lain, kemudian negara. Jadi banyak negara yang sebetulnya ingin kerjasama dengan Indonesia, dengan juga tujuannya kita ada istilahnya saling keberterimaan sertifikat halal masing-masing antar negara. Nah itu juga menjadi penting. Jadi misalnya kalau ada pameran suatu negara, Bapak Ibu bisa ikut serta di dalamnya, entah itu Bapak Ibu ikut serta di dalam setiap pameran atau produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu itu juga bisa dikirim ke mereka untuk dipamerkan. Nanti kan biasanya di sana tinggal Buyer itu akan melihat, memang yang pertama kali dilihat adalah packaging. Nah itulah Bapak Ibu setelah dapat sertifikat halal nanti Bapak Ibu fokus kepada packagingnya. Bapak Ibu ke Desperinda bertanya apakah packaging produk saya ini sudah cukup untuk dibawa ke kancah internasional. Nah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi setelah dapat sertifikat halal itu jangan diam, harus punya keinginan produk Bapak Ibu merambah ke internasional. Ya, selanjutnya. Ya, di sini berkaitan dengan pendirian LPH. LPH memang baru 3. Sekarang ini kami lagi proses untuk penambahan LPH, lembaga pemeriksa halal itu 9. Tapi Jawa Tengah belum masuk untuk yang Jawa Tengah belum masuk ya? Jawa Tengah enggak? Yang Mbak Evi Jawa Tengah enggak ya? Enggak ada Bu Evi. Nah, Jawa Tengah kayaknya belum ada penambahan, mungkin tahun 2022. Salah satunya adalah UIN Wali Songo kalau tidak salah. Sini ada Bu ini, ya Ibu ya. Tahun depan, karena kemarin kita kirim surat ke UIN Wali Songo untuk menyiapkan dokumennya.
Dan semoga tahun depan UIN Wali Songo bisa menjadi LPH ya, jadi membantu kita untuk proses sertifikat halal. Kemudian tadi sudah mengenai fasilitasi sertifikat halal gratis, kemudian selanjutnya adalah pengawasan JPH. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dapat sertifikat halal, Bapak Ibu akan diawasi nantinya oleh BPJPH. Diawasi itu dalam arti kita akan lihat konsistensi Bapak Ibu terkait dengan proses produk halal ini, karena masa berlaku sertifikatnya lama loh Bapak Ibu, 4 tahun. Karena masa berlaku sertifikat halal 4 tahun, kan kita perlu ada, kita lihat, kita mengevaluasi atau mengawasi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita menemukan produk Bapak Ibu ada penambahan ingredient atau penambahan ruang lingkup yang tidak dilaporkan kepada BPJPH. Nah itu yang harus dihati-hati. Misalnya Bapak Ibu ingin menambah varian, silakan lapor ke BPJPH. Jangan sampai nanti kejadian di lapangan kita melihat hal tersebut, padahal Bapak Ibu waktu mengajukan sertifikat halal variannya hanya ada 3, tapi setelah di lapangan kok bisa lebih dari 3. Nah itu salah satunya, karena lumayan lama. Jadi kalau ada perubahan, penambahan varian itu harus lapor ke BPJPH. Jadi tidak akan ada waktu pengawasan, tidak akan ada sanksi. Karena nantinya pengawas, kalau sekarang ini kita masih memberikan semacam edukasi kepada Bapak Ibu pelaku usaha. Kalau nantinya kalau terkait dengan pengawasan itu akan ada penerapan sanksi. Memang sanksinya masih sanksi administrasi, tetapi itu menjadi hal juga yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Jangan sampai produk Bapak Ibu setelah dapat sertifikat halal melakukan hal-hal yang sebetulnya itu bisa dihindari. Ya, selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ini penduduknya tahun 2020 ini ada 36.516.036 jiwa. Nah berarti produk yang dihasilkan bisa saja lebih dari ini, karena setiap pelaku usaha bisa saja mempunyai produk lebih dari itu. Berarti pangsa pasar di Jawa Tengah saja sudah tinggi. Apalagi kalau produk Bapak Ibu bisa naik kelas, bisa sampai keluar dari Jawa Tengah. Itu kan sangat bagus sekali. Kemudian di sini memang lebih banyak pada area pertanian ya, 46%. Kalau area perdagangannya 21%. Tapi itu pun juga sangat bagus sekali. Itu kan berarti hampir perempatnya ya, bahwa ternyata perdagangan di Jawa Tengah ini banyak perdagangan. Selanjutnya adalah 12%-nya berkaitan dengan sektor jasa. Ya, di sini di Jawa Tengah ini ada 29 kabupaten dan 6 kota. Berarti kalau ditelusur misalnya bisa lebih dari puluhan kecamatan. Yang mana kemarin kita lumayan kerja bakti untuk menata tadi Jawa Tengah tadi, ke bawahnya itu kita data untuk sertifikat halal gratis tadi yang sudah kita tetapkan. Nanti mungkin ada penambahan, ada lebih kurang 1.200-an. Selanjutnya, ya ini penduduknya. Oke, lanjut saja sampai ke UMK di Jawa Tengah. Jadi UMK di Jawa Tengah ini di Semarang, jadi yang paling banyak memang kota Semarang. UMK yang tertinggi terkait dengan UMK ini ada di kota Semarang. Kalau di kota-kota yang lainnya hanya Kabupaten Banjarnegara yang terendah, berarti tidak banyak ya. Tapi kalau yang lainnya ada. Tetapi yang tertinggi ini kota Semarang itu ada lebih kurang 2 juta untuk UMK yang ada di Jawa Tengah.